Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Harapan saya semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita masih bisa berjumpa dalam acara Sate Penyu, Saat Teduh bersama Penyuluh, dan dengan saya Yanisya Kolibu dari Bangka Tengah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah menolong kita sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati kita, dan sepanjang hari ini kita boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mengakhiri kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Malam hari ini kami bersyukur sebab oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada, kami boleh beraktivitas, dan kami boleh menyelesaikan aktivitas kami semua karena pertolongan Tuhan. Malam hari ini kami mau beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Buatlah kami untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-32. Sekali lagi, Kejadian pasalnya yang ke-32, pembacaan Alkitabnya ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Tetapi saya akan baca buat saudara pada malam hari ini hanya satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, sebagai bahan renungan kita malam hari ini adalah ayatnya yang ke-28. Kita akan baca. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Engkau sudah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya senang memberikan judul renungan firman Tuhan, yaitu menang atas pergulatan hidup. Saya senang memakai kata pergulatan hidup sebab berdasarkan cerita firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana Yakub bergulat melawan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari tentunya kita tidak luput dari pergumulan, tidak luput dari pergulatan hidup. Saya senang mengambil kata pergulatan hidup oleh karena pergulatan itu adalah sesuatu yang pergumulan yang disertai dengan usaha atau kerja keras. Demikian juga dengan kehidupan kita. Selama kita masih ada di dunia ini, tentunya kita harus bergumul. Kita masih harus diperhadapkan dengan pergumulan. Banyak sekali pergumulan yang harus kita hadapi, baik bergumul dalam persoalan rumah tangga, baik bergumul dalam aktivitas atau dalam pekerjaan kita, dan apa saja mungkin dalam pelayanan. Kita masih terus bergumul karena kita masih ada di dunia ini. Kita melihat bagaimana Yakub, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita firman Tuhan pada malam hari ini tentang Yakub yang dia bergumul dengan Tuhan. Kita melihat bahwa Yakub pernah mengalami satu ketakutan. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia mengalami kecemasan. Karena apa, saudara yang kasih? Karena dia juga pernah mengalami apa yang namanya dalam titik nol dalam kehidupannya. Sehingga dia harus bergumul. Dia mengalami ketakutan karena dia harus berhadapan dengan Esau. Dia harus memperbaiki hubungannya dengan Esau. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub pada waktu itu, dengan segala macam cara dia mau menyogok, dia mau memberikan persembahan kepada Esau dengan harapan supaya Esau tidak mencelakai dia atau tidak membunuh dia. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata usahanya
kekayaannya, keluarganya tidak bisa membantu dia. Yang ada pada waktu itu firman Tuhan menceritakan, dia seberangkan dulu keluarganya, dia seberangkan binatang-binatangnya, harta kekayaannya, baru dia mengambil waktu sendirian. Apa yang dilakukan dalam kesendirian? Tentunya dia berdoa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya di dalam kita menghadapi pergumulan hidup, dalam kita menghadapi pergulatan hidup di mana kita harus berjuang. Kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa kita sendirian berjuang dalam kehidupan ini. Kita sudah tidak kuat lagi. Kita segala macam cara kita sudah lakukan untuk kita bisa keluar dari masalah, agar supaya kita bisa menang dari persoalan yang kita sedang hadapi. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Yakub, dia ketika dia segala macam cara sudah dia lakukan dan dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Akhirnya saudara kasih, ketika dia sudah bisa menyeberangkan semua harta dan keluarganya, dia mengambil waktu, dia sendirian, dan di saat itulah dia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia harus bergumul. Karena apa saudara? Dia harus melawan egonya sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah titik balik kehidupannya atau titik perubahannya dimulai. Dahulunya Yakub disebut sebagai penipu, tetapi ketika Tuhan memulihkan dia, Tuhan mengubah dia, ketika dia bergumul dengan Tuhan, dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Harta bendanya tidak bisa menolong dia, keluarganya juga tidak bisa menolong dia, tetapi dia mau hubungannya pulih dengan sesamanya, apalagi dengan kakaknya sendiri. Maka dia mengambil keputusan, dia mencari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, mungkin saat ini kita merasa bahwa kita ini sudah sendirian menghadapi persoalan hidup. Uang tidak bisa menolong kita, keluarga mungkin tidak bisa menolong kita. Tetapi ingat, ketika kita mengambil waktu untuk kita bersama dengan Tuhan, disitulah akan ada pertolongan Tuhan. Disitulah kita akan melihat kebaikan Tuhan. Disitulah kita akan bertemu dengan Tuhan dan melihat campur tangan Tuhan dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Sebagaimana yang dialami oleh Yakub. Ketika dia mengambil waktu sendiri, dia bertemu dengan Tuhan. Dia cari Tuhan, dia tanya Tuhan, dan sampai pada waktu itu dikatakan sampai dia bergulat dengan Tuhan pada waktu itu. Walaupun dia belum menyadari bahwa dia sedang bergulat dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memukul pangkal pahanya, barulah dia tahu bahwa itu adalah Tuhan. Sehingga saudara kasih, dia tidak mengizinkan, dia tidak membiarkan orang itu pergi sebelum memberkati Yakub. Ini karena apa? Dia sudah bertemu dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah bertemu dengan Tuhan berarti dia sudah memenangkan pergumulan dengan Tuhan. Jadi masalah apapun yang dihadapi, masalah pergumulan hidup seberat apapun yang sedang dia hadapi, itu semua lewat. Karena apa? Karena perjumpaan dengan Tuhan itu adalah yang paling penting. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari malam hari ini, pergumulan apapun yang kita hadapi, persoalan apapun, kita mungkin sedang berjuang sendiri menghadapi persoalan kita. Mari kita cari Tuhan, mari kita dekatkan diri dengan Tuhan, mari kita cari kehendak Tuhan. Kita harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka masalah itu akan berubah menjadi kemenangan buat kita. Karena pergumulan kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan di saat itulah Yakub mengalami perubahan. Dalam pergumulannya saudara kasih, dia tidak hanya bergumul untuk pemulihan dengan saudaranya, tetapi dengan dirinya sendiri. Sehingga firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab kita melihat, pada saat itulah akhirnya Yakub dirubah menjadi namanya Israel. Ada perubahan di dalam kehidupannya. Sehingga saudara kasih, yang akhirnya dia tidak takut lagi menghadapi Esau.
Kita pun ketika sudah bertemu dengan Tuhan, di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup kita, kita tidak akan pernah takut dengan masalah itu. Kita tidak akan cemas lagi dengan masalah itu, karena yang paling pentingnya itu kita sudah bertemu dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami perubahan. Cara pandang kita mungkin akan berbeda melihat persoalan, melihat pergumulan yang kita sedang hadapi. Itulah sebabnya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pergumulan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, persoalan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mungkin kita sedang bergulat sendiri, ingat kita harus selalu cari Tuhan. Amin. Kita harus cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, saya mau bersama dengan Engkau melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada malam hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami akan mengalami kemenangan dalam kami menghadapi pergulatan hidup ini. Kami harus mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Itulah sebabnya mampukan kami Tuhan untuk kami dapat selalu mencari Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami mau beristirahat malam hari ini. Biarlah dalam peristirahatan kami benar-benar juga dapat menghadirkan Tuhan dan selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menolong kami, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar terbaik dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Shalom.